Lalu mungkinkah ada makhluk yang lemah, dhaif, fakir, hakir, tak bermakna ini bisa putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada. Nah, orang mesti menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Salat. Salat itu adalah komunikasi menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan siapa? Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dapatnya dari mana? Wahyu. Yang mewahyukan siapa? Allah. Melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Salat sendiri secara bahasa artinya tulang belakang. Salat, tulang belakang. Apa hubungan salat dengan salat? Karena salat adalah ibadah yang membengkokkan tulang belakang. Kapan itu? Ruku' dan sujud. Allahu Akbar, ruku'. Allahu Akbar, sujud. Salat secara bahasa artinya doa, doa. Rabbi firli wali walidayya, doa. Allahumma firli warhamni, doa. Tapi ada satu ibadah berdoa sambil membengkokkan, membungkukkan tulang belakang. Ruku', sujud. Adapun salat menurut syariat Islam, salat menurut istilah adalah aqwalun, ucapan, af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Aqwalun, ucapan. Ada ucapan kalau tidak dibaca salat batal. Apa itu? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maka disebut ucapan. Wa af'alun, perbuatan. Tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah salat. Sebab itu salat ini Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang terkait dengan salat ini banyak sekali. Kita akan bahas salah satu daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan lupa, tetap mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa 103. Fa idza qadaytumus salata, fa maka, idza apabila, qadaitum kamu sudah melaksanakan salat. Kalau kamu sudah melaksanakan salat, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat sunat, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Salat yang terikat dengan waktu. Salat pagi, isyraq, duha, awabin. Malam, tahajud, witir. Salat yang tidak terikat dengan waktu. Salat tahiyatul masjid. Salat yang dilaksanakan secara berjamaah. Salat sunat, Idul Adha, Idul Fitri. Salat sunat istisqa, minta hujan. Salat yang dilaksanakan sendirian. Salat hajat, salat sunat taubat, salat sunat banyak sekali, istikharah. Oleh sebab itu maka kalau sudah kamu laksanakan salat ini, selesaikah masalah dengan selesai melaksanakan salat? Fa idza qadaitumus shalah. Kalau kamu sudah melaksanakan salat, apa yang perlu kamu lakukan? Fadhkurullah. Fadhkurullah. Fadhkuru, zikir. Zikir itu apa? Menyebut di mulut, mengingat di hati. Menyebut di mulut Allah, mengingat di hati. Tak ada suaranya. Di mana sebenarnya? Di hati, berdegup, berdetak di jantung. Makanya disebut dengan ya muqallibal qulub, yang berbolak-balik. Kenapa disebut dia muqallibal qulub? Allah yang membolak-balikkan hati. Pagi berzikir, siang lupa. Jangankan dari pagi ke siang, dari siang ke petang, dari petang ke malam. Tadi berzikir, sekarang lupa, berbolak-balik. Sementara kita maunya jangan sampai putus. Fadhkurullah, mulut menyebut, hati mengingat. Fadhkurullah. Kapan itu? Pada kondisi apa? Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubikum. Wa ala junubikum, jambu, samping. Junubikum, ketika kamu sedang menempelkan sisi tubuhmu ke lantai, berbaring.
saat berdiri menyebut mengingat Allah, saat duduk menyebut mengingat Allah, saat berbaring menyebut mengingat Allah. Kenapa yang disebut 3 ini? 1, 2, 3. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, dimanapun dia tinggal, maka posisi kondisinya tidak kurang, tidak lebih daripada 3 ini. Yang sedang beraktivitas, mengajar, berolahraga di kampus, dia sedang berdiri dan dia menyebut Allah. Yang sedang dalam keadaan duduk di kantor, dan dia menyebut mengingat Allah. Yang sedang saudara-saudaraku terbaring di rumah sakit, dia juga menyebut dan mengingat Allah. Yang disebut itu apa? Ada yang menyebut afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ini yang paling afdal. La ilaha illallah. Sambil berjalan. Selama tidak di tempat najis, WC, toilet, tidak boleh. Itu pun sebelum masuk ke dalam tetap Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tak menyebut la ilaha illallah. Oh, saya diajarkan guru saya tasbih, zikir juga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tapi ada Habib mengajarkan saya, katanya Pak Ustadz salawat aja, zikir juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena di sana juga ada menyebut Allah dan hati tetap mengingat. Tapi guru saya mengajarkan Allah saja Pak Ustaz, nggak ada yang lain-lain. Allah, Allah. Dan ada yang mengatakan nggak boleh menyebut ismul mufrad Allah. Al-Quran menyebut fazkurullah, sebutlah Allah. Jadi kalau ada yang melarang, jangan sebut Allah. Loh, Allah nyuruh fazkurullah. Tapi mesti dipraktekkan dalam hadis Nabi. Mana dalil dari hadis Nabi? La taqumus sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi selama masih ada orang di atas muka bumi ini menyebut Allah, Allah. Jadi itulah saya ngaji ke sana kata yang paling afdal ini, ngaji ke sini katanya ini, kata Habib ini, kata Kiai ini. Terus belum ada yang saya amalkan lagi Pak Ustaz. Itu yang salah. Salah. Saya bingung yang mana Pak Ustaz. Buat la ilaha illallah 1000. Subhanallah 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000. Allah 1000. Wah, enggak boleh. Bid'ah. Boleh nih. Kenapa pakai 1000 ini? Abu Hurairah radhiyallahu an sebelum tidur malam menyimpul alfa uqdah, 2000 simpul tali. Yusabbihu, bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Dulu sahabat Nabi sebelum tidur malam 2000. Sekarang kita Raymond. Oleh sebab itu maka ini tetap menyebut, tapi hati tetap mengingat. Ya Rasulullah, ya saya kalau berdoa saya ada bersolawat. Doa ada solawat. Kadang solawatnya dipangkal. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Kadang solawatnya di ujung. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Berapa ku jadikan dari doaku itu solawat kepadamu? Bagaimana kalau 1/4 ya Rasulullah? Baik kata Nabi. Kalau engkau mau tambah lagi. Bagaimana kalau 1/2 ya Rasulullah? Baik. Kalau kau mau tambah lagi. Bagaimana kalau 2/3 dari doaku itu kujadikan solawat? Bagus. Kalau kau mau tambah lagi. Bagaimana kalau seluruh doaku itu adalah solawat? Kaffallahu hammaka. Allah mencukupkan segala keinginanmu. Allah hilangkan segala kesusahanmu. Dan Allah ampunkan segala dosa-dosamu. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi Allah 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat
derajat kemuliaan 10 tingkatan. Oleh sebab itu maka ini adalah mulut menyebut. Kita ini semakin tua, semakin bertambah usia, mulut bukan semakin diam. Banyak orang beranggapan, saya waktu masih mudanya aja suka ngobrol-ngobrol cerita ini Pak Ustaz. Nanti kalau udah agak-agak tua dikit insya Allah diam. Pengalaman saya ketemu orang tua makin gak berhenti. Ceritanya sudah habis. Cerita sudah habis, dia ulang cerita baru. Seperti CD rusak. Tapi ketika saya berada di suatu daerah kawasan, orang-orang tua banyak sekali. Saya tanya satu kata, dia jawab satu kata. Saya tanya, baru dia ngomong. Heran, kenapa ketika ketemu orang tua ini ngobrol nggak tentu arah, ngalor ngidul, nggak jelas, nggak berhenti-berhenti. Malah satu cerita diulang 3 kali. Tapi kenapa kepada orang tua ini dia diam, tapi tangannya tak berhenti? Ternyata mereka punya wirid, mereka punya amalan rutin. Saya tanya, Tuan, apa yang diikuti? Tasbih. Berapa sehari? Tak banyak. Berapa? 5.000. Dia punya amalan rutin 5.000. Maka bertambah usia kita, mudah-mudahan bertambah pula zikir kita insyaallah. Fa idza tuma'nantum, pada saat perang, dikejar-kejar musuh, tidak tenang, kamu tunda sholat. Tapi pada saat aman damai, fa idza tuma'nantum, kalau sudah aman, fa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Berapa kali kata sholat diulang Allah di dalam ayat ini? Belum selesai, sudah 2 kali dia ulang. Fa idza qadaytumus shalah fa aqimus shalah. Dari satu sholat ke sholat berikutnya, apa yang membuat koneksi hubungan kita tidak putus dengan Allah? Zikir. Bulat, titik di tengah. Jam 12 azan zuhur, sholat. Jam 3 lewat azan asar, sholat. Jam 6 lewat sedikit azan maghrib, sholat. Jam 7 kurang lebih, sholat. Lalu di antara sholat ini zikir. Ayat ini membatalkan pernyataan orang yang mengatakan kalau sudah zikir tidak perlu. Hayya 'alas shalah. Kalian sholat, pergi sholat. Bapak enggak sholat, saya sholatnya di sini. Ketika Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji, sedang sakit demam panas, dia panggil santri untuk memapah membawa ke masjid pesantren Tebu Ireng. Dia baca dalam biografi. Kiai kan sedang sakit, ini panas demam. Apa kata beliau? Panas tubuhku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya neraka jahanam. Belajar di Makkah, bukan sekedar belajar di Makkah, mengajar di Masjidil Haram sebelum pulang, pernah mengajar ke Masjidil Haram, tapi sholat berjamaah tetap tidak tinggal. Sholat ini belum ada apa-apa sudah mengaku cukup dengan sholat batin zikir saja. Sholat kamu cuma dikit, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat saya tidak pernah putus. Sholat bukan zikir. Dalam sholat ada zikir, tapi zikir bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Fa idza tuma'nantum, kalau sudah aman, damai, tidak ada musuh, maka fa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Tapi inti dari sholat itu adalah zikir. Maka tidak membatalkan. Malah dalam ayat ini disebutkan sholat di antara sholat dengan sholat, diapit sholat, di tengah-tengahnya adalah zikir. Astaghfirullah, zikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, zikir. Sholat lagi. Sholat 1, sholat 2. Masih ayat yang sama. Innas salata kanat
'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat pengulangan menunjukkan pentingnya solat. Sampai 3 kali tikrar li taukidil makna. Sesungguhnya solat itu bagi orang-orang yang beriman kitaban mawquta, sudah ada waktu yang ditetapkan, tidak boleh digeser, diobrak-abrik. Waktu sholat itu Pak Ustadz, siapa yang menetapkan? Allah. Diberitahukan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawanya siapa? Jibril Alaihissalam. Mana dalilnya? Buka kitab Muwatta, ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179. Makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Setelah peristiwa Isra Mi'raj, datang Jibril alaihi salam mengajarkan tata cara gerakan sholat, jumlah rakaat, lengkap dengan waktunya. Subuh begini, zuhur begini, asar begini, isya begini, maghrib begini, isya begini. Muru auladakum, suruh anak kamu sholat, wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asroh, pukul untuk memberikan efek jera 10 tahun. Sebelum 7 tahun sudah ajarkan dia menghafalkan surat-surat pendek. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak kami sudah sholat, terus suami kami belum sholat. Waduh, kepala rumah tangga imam tidak sholat.